Syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang hebat setiap hari atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini, semua karena kemurahan-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap yang hadir di tempat ini, bahkan terlebih bagi keluarga yang sedang tinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah malam hari ini. Kami percaya bahwa setiap penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terimalah segala pujian, syukur dan sembah kami. Dan sama-sama kita katakan, amin. Makasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, kami rindu menyembah-Mu, ku rindu menyembah-Mu. Serukan namanya Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Mari nyanyikan lagu ini sekali lagi. Katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Inilah seruan hati kami Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Kau segalanya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu, nyanyikan Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Kau
pria hebat nyanyikan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Sekali lagi serukan, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan sayap-Mu kami boleh terbang tinggi, mengatasi setiap badai pergumulan kami Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Ada harapan yang baru, ada kemenangan yang baru bagi setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Biarlah malam hari ini kami boleh berserah, sebab jiwa kami menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Sama-sama katakan, firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka jiwa kami kuat Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Yes, amen. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan,
mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Biarlah puji dan sembah kami boleh menjadi berkat bagi setiap yang hadir saat malam hari ini dan menyenangkan hati Tuhan. Dan semua yang percaya berkata amin. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan dari saudara kasih kita, yaitu dari Diaken Geraha 3. Berikan sambutan dengan tepuk tangan yang luar biasa. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami hormati. Kami dari keluarga Geraha 3 yang dulunya juga sepelayan, sama-sama melayani dengan Kristen Arif sebagai diaken di Geraha 3 YS Malang. Kami sebagai memberikan penghormatan yang untuk beliau akan melakukan satu pujian betul pujian yang membawa penghiburan kepada keluarga khususnya yang ditinggalkan. Satu lagu untuk Tuhan dan untuk kita semuanya.
rasakan hadirat-Mu melawat setiap hati kami. Tuhan, saat ini kami sedang ada dalam suasana kehilangan sahabat, kehilangan sosok orang yang dahsyat. Tapi kami percaya Pak Arief saat ini sudah ada dalam posisi yang jauh lebih baik, di tempat yang lebih baik, dengan sukacita yang berlimpah. Maka dari itu, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami yang masih ada saat ini, mendapatkan kesempatan untuk menulis jalan setiap kehidupan kami. Kau memberkati, Kau menyertai baik keluarga, baik sahabat, baik kerabat, siapapun yang menjadi orang yang mengasihi Pastor Arief. Dan kami bersyukur Tuhan, untuk hari ini kami boleh ada merayakan bahwasanya kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Saat ini tuntun kami dalam kebenaran firman, berbicaralah, beracaralah dalam setiap hati kami. Tuhan yang memberikan damai sejahtera, Tuhan yang memberikan kekuatan. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, percaya Tuhan kita baik, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, Shalom. Ya, sementara saya duduk di depan tadi barusan, saya rasa ibadahnya bukan seperti ibadah kedukaan, tapi serasa seperti ibadah KKR. Karena semua saudara dengan begitu luar biasa memberikan semangat, memberikan support pada sosok orang yang sangat kita kasihi, yaitu adalah Pastor Arief. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberi satu judul tema, yaitu adalah selesai dengan baik. Selesai dengan baik. Dan itu yang kita boleh saksikan dari kehidupan Pastor Arief. Kesempatan kali ini saya ingin ajak saudara buka Bible dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, "Aku mendengar satu suara dari surga berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benar kata Roh, supaya mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan-perbuatan mereka menyertai mereka." Ini satu ayat yang begitu luar biasa. Dan saya percaya ini yang menjadi kebenaran Tuhan ingin ingatkan kepada setiap kita. Hari ini kita berkumpul dalam dua perasaan yang bertolak belakang menurut saya, yaitu kita ada di dalam rasa sedih dan juga dalam rasa syukur. Kita bersedih karena seorang yang kita kasihi telah pulang ke rumah Bapa, rest in heaven. Tapi hari ini kita juga bersyukur. Kenapa? Karena Pastor Arief adalah seorang yang hidupnya memiliki bukti nyata bahwa iman itu bukan sekedar kata-kata. Kehidupan Pastor Arief ini menyatakan bahwa iman itu sebuah bukti yang bukan hanya sekedar omon-omon atau ucapan saja. Ada bukti teladan kehidupan. Nah, saya ingin kita hari ini bukan hanya saja menangis untuk Pastor Arief, tapi belajar dari beliau. Karena ada orang yang kematiannya itu mengajarkan kepada kita tentang kehidupan. Ironis bukan? Kematian seseorang malah mengajarkan kepada kita kehidupan. Dan Pak Arief adalah salah satu daripada orang yang layak untuk kita dapat jadikan teladan, layak untuk kita jadikan sosok. Di mana kitab Wahyu tadi berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Saya percaya dengan sepenuh hati
Pastor Arif adalah salah satu orang yang disebut berbahagia itu. Ada 3 kata yang saya ingin kita pegang dari ayat ini. 3 kata yang menurut saya merangkum siapa sosok Pastor Arif dan apa yang beliau tinggalkan untuk kita semua. Yaitu ada kepastian, ada istirahat, dan ada warisan. Pertama dikatakan kepastian. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Perhatikan, ayat ini tidak berkata berbahagialah orang yang mati dengan tenang, bukan. Tetapi ayat ini berkata berbahagialah yang mati di dalam Tuhan, bukan yang mati tanpa penderitaan. Ini bukan soal bagaimana cara Pastor Arif pergi, tidak. Ini berbicara soal di dalam siapa Pastor Arif pergi. Dan itu kepastian yang kita miliki hari ini. Bukan kepastian yang kita buat-buat sendiri, yang kita kira-kira sendiri, tidak. Ini bukan bicara tentang harapan yang kosong. Ini adalah sebuah deklarasi dari surga kepada siapapun kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suara yang Yohanes sebagai penulis kitab Wahyu dengar, yang diperintahkan untuk dia bisa menuliskan dengan detail, supaya waktu saudara dan saya membacanya ribuan tahun setelah ditulis, kita pun bisa berdiri hari ini dan berkata bahwa Pastor Arif baik-baik saja, karena berbahagia yang mati di dalam Tuhan. Dan bagi seorang Gary, Pastor Arif bukan sekedar penatua karena sebuah jabatan, tidak. Ia adalah penatua karena hidupnya. Selama bertahun-tahun kita melihat seorang yang hidupnya diwarnai dengan hubungannya dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana cara beliau melayani, bagaimana cara beliau melayani dengan dahsyat memperlakukan orang, bagaimana beliau hadir tanpa diminta. Ini adalah iman yang bukan hanya sebagai label di KTP kita, tidak. Ini adalah iman yang mencerminkan cara hidup Pastor Arif Susanto. Maka kepastian kita hari ini bukan dibangun di atas perasaan kita, tetapi iman kita dibangun di atas firman yang tidak pernah berubah. Ia mati dalam Tuhan, dan itu yang merubah segala-galanya. Bagi dunia, ketika seorang meninggal, itu adalah akhirat. Tapi bagi Pastor Arif, beliau meninggal itu sebagai awalan daripada sebuah kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan terlebih lagi beliau beristirahat. Bukan hanya saja kepastian, tetapi beliau juga beristirahat supaya mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, kata Bible. Saudara perhatikan kata jerih lelah dalam teks aslinya ini menggambarkan kelelahan yang bukan lelah biasa. Gak tahu bagaimana dengan saudara, tapi saya rasa akhir-akhir ini banyak yang lelah, baik batinnya, jiwanya, bahkan secara roh pun juga lelah. Dan kelelahan yang datang dari kerja keras yang panjang, yang terjadi karena beban yang ditanggung dengan setia, saya rasa Pastor Arif tahu apa itu rasanya. Menjadi penatua yang sungguh-sungguh itu bukan pekerjaan yang ringan. Itu berarti harus menanggung beban jemaat di hati setiap kita. Dan mungkin ada momen-momen, ada jemaat yang gangguin Pastor Arif. Saya melihat Pastor Arif ini menjadi sosok yang selalu lucu begitu, saudara. Manapun beliau berada, selalu bisa membuat senyum di raut wajah kita. Gak tahu, ketemu Pastor Arif itu langsung senyum aja. Apa karena mukanya lucu atau pribadinya lucu, tapi selalu membawa sukacita. Di tengah-tengah mungkin ada orang-orang yang meletakkan stresnya kepada beliau, tetap dia bisa membawa sukacita. Dan beliau melakukan semua itu bukan dengan hati yang berat, bukan, tetapi dengan semangat yang selalu luar biasa.
Tapi hari ini firman Tuhan berkata, Pastor Arif sekarang sudah boleh beristirahat. Bukan istirahat yang hampa, tidak tidur yang gelap, tetapi istirahat yang sempurna di dalam anugerah Tuhan. Di mana nggak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi beban, tidak lagi ada air mata. Saudara bisa bayangkan, seorang yang sudah lama berdiri, seorang yang sudah kerja keras sekian waktu dan akhirnya boleh duduk, rasanya seperti apa? Hati itu akan, aduh lega. Kayak bebannya itu lifted up, kayak diangkat bebannya. Bukan karena gagal saudara, tapi karena sudah selesai. Saya bisa melihat Pastor Arif sudah menyelesaikan bagian yang terbaik yang beliau bisa lakukan. Dan saat ini dia beristirahat dan akhirnya dia berkata, sudah lega, sudah diselesaikan sama Tuhan. Istirahat yang sempurna beliau dapat. Ini ketiga saya ingin sampaikan, yaitu adalah warisan. Katakan di ayat tadi bahwa dan perbuatan-perbuatan mereka menyertai mereka. Ternyata ketika kita ada di dalam anugerah, bukan berarti kemudian kita santai-santai, tidak. Ayat ini dikatakan perbuatan-perbuatan kita itu menyertai kita. Dan begitu pula juga dengan Pastor Arif. Dalam dunia, ketika seorang pergi, kita sering bertanya, yang sisa, what's left behind? Apa yang sisa? Harta benda yang dibagi, jabatan yang digantikan, waktu terus berjalan, nama seorang yang berharga pun mulai terlupakan. Tapi firman Tuhan berkata sesuatu yang berbeda. Firman Tuhan menegaskan, menggarisbawahi bahwa perbuatan-perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi maksudnya seperti apa? Pastor Arif ini tidak pergi dengan tangan kosong, saudara. Pastor Arif ini membawa buah daripada kehidupan yang dipenuhi dengan kesetiaan. Setiap doa yang dia nyatakan, bahkan mendoakan setiap saudara, setiap khotbah yang dia sampaikan, ini benih yang saya yakin dan percaya, bukan benih yang mati, tapi benih yang bertumbuh, berbuah dan mendatangkan kebaikan bagi banyak hidup jemaat yang mendengar kesaksian dan khotbah yang beliau sampaikan. Setiap orang yang beliau kuatkan, setiap tawa yang dibagikan oleh Pastor Arif, ini semua perbuatan-perbuatan yang menyertai kehidupan Pastor Arif. Bahkan setiap pelayanan yang ia lakukan tanpa spotlight. Saya bahkan harus gandeng tangannya, bahkan sama Pastor Budi, sukanya duduk di belakang mixer terus saja. Kita ajak duduk ke depan. Penatua kok duduknya di belakang. Beliau nggak lihat spotlight, nggak cari lihat ini, enggak. Dengan kerendahan hatinya melayani dengan begitu luar biasa. Pastor Arif mungkin tidak menumpuk kekayaan di bumi, tetapi saya percaya dia menumpuk sesuatu yang jauh lebih berharga, lebih kekal, yaitu kehidupan yang diinvestasikan untuk orang lain demi kemuliaan Tuhan. Bahkan kemarin ada Pastor Kuku yang berkata, waduh Pastor, padahal minggu Pentakosta masih terjadwal berkhotbah di HS Lawang. Ini loh saudara, warisan kekal yang beliau miliki. Dan warisan itu tidak hilang ketika Pastor Arif pergi. Warisan ini live on forever, senantiasa hidup selamanya. Dan di dalam kita hari ini berdiri dan bisa berkata, Pak Arif pernah hadir dalam hidup saya. Dan hidup saya itu tidak sama lagi karena beliau. Dan ini adalah warisan yang kekal. Small little love, tindakan kecil dari kasih yang beliau lakukan, itu berkenan, berkesan sepanjang hidup orang-orang tertentu, saudara. Dan itu adalah warisan yang live on forever. Sebagai penutup, ada kepastian, ada istirahat, dan ada warisan.
3 kata yang merangkum hidup seorang Pastor Arif Susanto. Beliau pergi dengan kepastian karena ia hidup dan mati di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Ia pergi menuju peristirahatan karena ia sudah mengerjakan bagiannya dengan setia. Ia pergi meninggalkan warisan yang tidak akan hilang ditelan oleh waktu. Dan itu adalah seorang Pastor Arif Susanto. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan saudara dan saya yang masih hidup? Bagaimana kita akan menyelesaikan perjalanan kita? Apakah kita akan melanjutkan teladan yang beliau sudah tinggalkan dalam kehidupan kita? Ataukah kemudian kita hanya menjadi pribadi yang hidup dengan tanpa tujuan dan dengan tanpa semangat? Kiranya hidup Pastor Arif bukan hanya menjadi kenangan yang indah. Kiranya beliau menjadi cermin yang membuat kita bertanya sama diri kita sendiri. Apakah aku juga akan hidup setia dengan sukacita, dengan hati yang peduli tanpa perlu spotlight dan tepuk tangan banyak orang? Karena itu yang beliau lakukan dalam kehidupannya. Akhir kata, saya ingin berkata, selamat beristirahat Pastor Arif. Pekerjaan yang baik sudah diselesaikan. Biarlah kiranya kita yang melanjutkan. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Satu hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kebenaran firman. Kami tahu bahwa akhir daripada sebuah kehidupan yang ada dalam Kristus Yesus akan hanya berakhir di dalam berbahagia. Kami juga percaya ada kepastian di mana setiap perbuatan-perbuatan kami bukan hanya akan hilang, lenyap dan dilupakan, tapi perbuatan-perbuatan baik Tuhan akan perhitungkan. Saat ini Pastor Arif sudah kembali beristirahat di surga. Aku berdoa untuk keluarga, damai sejahtera Elohim, sukacita, kekuatan, keteguhan bagi istri, bagi anak, di semua sahabat, kerabat yang hadir. Tuhan, Kau memberikan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang bukan hanya mengenang memori yang pernah Pastor Arif nyatakan dalam hidup kami, tapi Tuhan memberikan kekuatan untuk kami juga melanjutkan teladan yang beliau wariskan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami boleh mengenal sosok pribadi yang begitu dahsyat, sosok pribadi yang begitu baik. Kami bersyukur untuk orang yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami dan beliau sudah kembali ke surga. Biarlah kami menjadi duta Kristus yang boleh mengenang, melanjutkan semua perbuatan baik. Kami bersyukur untuk kebenaran firman dalam anugerah Yeshua HaMashiach. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Tak seorang pun dapat
Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Anda bosan melihat wajah saya ya? Saya mau ngerepek sedikit Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, atas nama keluarga dari almarhum Bapak Arif Susanto mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian menemani kami di dalam malam terakhir ini selama 4 hari ya kita ada di tempat ini, dan Bapak Ibu Saudara sekalian tidak lelah-lelahnya untuk menghibur kami, mendoakan kami, bahkan memberikan kekuatan bagi kami yang ditinggalkan oleh almarhum. Kehadiran doa dan dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi kekuatan dan penghiburan yang luar biasa bagi kami dan keluarga besar kami. Dan karena besok ya ini hari terakhir, kami akan menghantar ke tempat peristirahatan di dunia ini buat almarhum yang terakhir. Mohon kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap memberikan dukungan, doa, dan kekuatan bagi kami sekeluarga. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kami percaya, kami yakin Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki kesan-kesan tersendiri ya dengan Bapak Arif. Tentunya setiap orang berbeda-beda ya. Dan saya secara pribadi saya sangat kehilangan ya. Pribadi kakak ipar saya yang luar biasa, yang memberikan dukungan karena saya juga belajar melayani Tuhan, sehingga beliaulah yang memberikan support kepada khususnya saya ketika saya harus belajar menyampaikan firman, harus begini ya, dan hanya almarhumlah yang bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang baik buat saya secara pribadi. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini memiliki kesan-kesan yang luar biasa dengan Bapak Arif almarhum. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh saya sampaikan. Kami mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas doa, dukungan, dan kekuatan yang Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberikan kepada kami sekeluarga almarhum semuanya. Kiranya Tuhan yang membalas berlipat kali ganda, Tuhan yang akan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tidak mau para senang, apalagi ditambah nyanyi nanti habisnya.
Ya, Bapak Ibu, pengumuman tambahan. Besok pagi acara doa pemberangkatan dimulai jam 8. Sekali lagi mengundang Bapak Ibu Saudara, jika berkenan hadir untuk sama-sama mendampingi mengantar keluarga ini ke pemakaman, bisa hadir jam 8 tepat kita mulai, dan selanjutnya jam 9 diberangkatkan. Saya sekali lagi dengan penuh hormat mengundang Bapak Ibu sekalian, sahabat semua, untuk bisa hadir bersama-sama, gitu ya. Dan terima kasih juga untuk hadiran Bapak Ibu, kita dapat melihat Bu Susi, anak Dewi juga semua sehat-sehat diberkati Tuhan ya. Selalu senantiasa dukungan doa dari Bapak Ibu, biar keluarga ini bisa melewati masa duka kita dengan kuat di dalam Tuhan. Nanti doa penutup saya mengundang Pastor Joni Wijaya, salah satu penatua kita juga sahabat dari Pastor Arif Susantong. Saya mengundang, silakan Pastor Joni Wijaya untuk berdoa menutup acara ibadah penghiburan. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Terima kasih kita persiapkan hati kita untuk kita mengakhiri acara penghiburan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya pada hari ini Tuhan, bukan karena kebetulan dan bukan karena kekuatan kami bisa hadir untuk mengikuti ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kami percaya ini adalah kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai kita ibadah dan sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan selalu memberkati kami sekeluarga. Kami juga percaya Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya Pak Arif juga sudah berada di samping Bapak. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat dari Bapak yang diterima dari Tuhan Yesus Kristus dengan anugerahnya Tuhan. Kami percaya dan diterima sekarang sampai selama-lamanya. Kau tetap memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Selesai sudah acara ibadah kita. Selamat malam atas nama gereja GKS Yesus Hidup Sejati, Gembala dan seluruh pekerja ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan,